Mari mulai dari hal yang paling sering disalahpahami. Banyak orang mengatakan perang ini mandek, tidak bergerak, tidak berubah. Namun, stagnasi biasanya berarti tidak ada tekanan. Dan di sini, tekanan justru tidak pernah berhenti. Dalam beberapa pekan terakhir, garis tempur di Ukraina Timur tidak runtuh, tetapi juga tidak diam. Tidak ada terobosan dramatis, tidak ada keruntuhan berantai, tidak ada peta yang berubah drastis dalam satu malam. Yang terjadi jauh lebih sunyi, lebih lambat, lebih metodis. Perubahan kecil, hampir setiap hari, sedikit demi sedikit, di tempat yang sama. Nama wilayah itu terus berulang, arah yang sama, sumbu yang sama. Dan ketika perang mulai berulang di lokasi yang sama, itu bukan kebetulan, itu adalah pilihan. Dalam konflik modern, pengulangan adalah sinyal. Dan sinyal itu menunjukkan fokus. Rusia tidak mencoba berada di mana-mana. Mereka memilih untuk berada di tempat yang bisa ditekan terus-menerus. Tempat yang jalur pasokannya bisa dijangkau. Tempat yang pertahanannya bisa dipaksa menyerah, bukan lewat kehancuran, tetapi lewat kelelahan. Di peta, hasilnya tampak remeh. Beberapa ratus meter. Satu desa kecil, satu garis parit. Namun ada satu pola yang jarang dibantah. Begitu sebuah posisi jatuh ke tangan Rusia, hampir tidak pernah kembali. Ini bukan soal jarak, ini soal arah. Dan sejauh ini, arah itu tetap sama. Sebagian orang masih menunggu momen spektakuler. Satu ledakan besar, satu garis pertahanan yang runtuh dalam sehari. Masalahnya, perang ini tidak dimainkan dengan logika tontonan. Tidak ada pencarian kejutan, tidak ada obsesi terhadap drama. Yang dijalankan Rusia adalah pengurasan. Tekanan tidak dilempar sembarangan. Ia ditanam, dipelihara, diulang di titik yang sama sampai pertahanan kehilangan maknanya. Sasarannya bukan penghancuran cepat. Sasarannya adalah membuat bertahan menjadi tindakan yang mahal, tidak rasional, dan pada akhirnya ditinggalkan. Perbedaan ini sering luput dari perhatian. Ketika pasukan Ukraina menarik diri, itu bukan tanda kepanikan. Itu hasil perhitungan dingin. Berapa nyawa yang harus dibayar untuk satu garis parit yang besok tetap berada di bawah tembakan? Dalam logika ini, tanah bisa dilepas. Pasukan tidak. Namun, setiap langkah mundur tetap mengubah medan. Dan ketika ruang ditinggalkan, Rusia tidak bereaksi impulsif. Tidak ada pengejaran membabi buta. Mereka berhenti, mengunci wilayah, menggali pertahanan, menjadikannya bagian dari sistem kendali tembak. Sejak saat itu, wilayah tersebut berhenti menjadi perdebatan. Ia menjadi fakta. Inilah sebabnya kemajuan Rusia terlihat lambat. Dan justru karena itu, kemajuan tersebut bertahan. Pertanyaan yang terus muncul terdengar sederhana. Bagaimana tekanan seperti ini tidak pernah berhenti? Jawabannya bukan heroik, bukan juga futuristik. Jawabannya bersifat mekanis. Bagi Rusia, drone bukan simbol kecanggihan. Drone adalah konsumsi, seperti peluru, seperti bahan bakar, diluncurkan, dikorbankan, digantikan. Sebagian besar murah, sederhana. Dirancang bukan untuk bertahan lama, tetapi untuk melihat cukup lama. Nilainya bukan pada umur pakai, nilainya pada informasi terakhir yang dikirim. Begitu sebuah posisi terdeteksi, jeda hampir tidak ada. Artileri menekan, bukan untuk memusnahkan, untuk membungkam. Drone kembali, koordinat diperbaiki, tembakan diulang. Siklus ini terus berputar sampai posisi itu tidak lagi layak dipertahankan. Tekanan terasa tanpa henti bukan karena Rusia tak terbatas, tetapi karena sistem ini tidak mengenal konsep berhenti. Bagi pasukan Ukraina, realitasnya kejam. Tidak ada waktu aman. Tidak ada rotasi yang sepenuhnya terlindungi. Tidak ada posisi yang bisa lama bersembunyi. Dalam perang pengurasan, ini adalah keunggulan struktural dan saat ini
struktur itu berpihak pada Rusia. Laporan evakuasi warga sipil mulai bermunculan, bukan dari garis tembak aktif, tetapi dari wilayah yang telah diredam. Pertanyaannya bukan soal kemanusiaan semata, pertanyaannya adalah waktu. Evakuasi hanya mungkin ketika risiko militer menurun, ketika jalur logistik stabil, ketika kendali tembak sepenuhnya berada di satu tangan. Wilayah tanpa populasi sipil memberi keleluasaan, pergerakan lebih bebas, pertahanan lebih sederhana, keamanan belakang lebih terjaga. Bandingkan dengan fase awal perang. Cepat, agresif, namun rapuh dalam konsolidasi. Pendekatan itu kini ditinggalkan. Yang menggantikannya adalah metode berbeda, pelan, terstruktur, bersifat administratif. Ini menunjukkan sesuatu yang sering diabaikan. Rusia tidak hanya bergerak maju, mereka bersiap menetap. Dalam konflik jangka panjang, itu bukan detail kecil. Pertanyaan terakhir hampir selalu sama. Jika Ukraina belum mampu merebut kembali wilayah yang diduduki, apakah itu berarti kekalahan? Jawabannya tidak sederhana. Melancarkan serangan hari ini berarti membayar mahal. Ladang ranjau luas, langit penuh drone, artileri siap menekan setiap pergerakan. Satu ofensif besar bisa menghabiskan inti kekuatan tempur. Maka Ukraina memilih bertahan, menahan garis, menghindari kehancuran besar. Itu keputusan rasional. Namun, rasionalitas tidak gratis. Harga yang harus dibayar adalah hilangnya kendali ritme. Hari ini, Rusia menentukan di mana tekanan muncul, kapan intensitas dinaikkan, dan siapa yang dipaksa bereaksi. Secara taktis, ini menempatkan Rusia pada posisi unggul, bukan kemenangan akhir, tetapi keunggulan fase. Perang ini bergerak lambat, namun polanya konsisten. Selama tekanan dipelihara, wilayah dikunci, dan sistem tetap berfungsi, arah besar konflik sulit berubah secara drastis. Ini bukan perang kecepatan, ini perang waktu. Dan sejauh ini, Rusia menunjukkan kesiapan untuk memainkannya. Satu kesimpulan sulit dihindari. Perang ini belum selesai dan tidak akan selesai dalam waktu dekat. Yang kita lihat bukan kemenangan cepat, bukan pula kekalahan mendadak. Yang kita lihat adalah pola. Tekanan berulang, wilayah dikunci, tempo dijaga. Rusia tidak mengejar efek kejut. Mereka mengejar daya tahan. Namun memahami ini bukan berarti membenarkan. Analisis bukanlah pembelaan. Perang tetap brutal, korban tetap nyata, dan penderitaan tidak memilih pihak. Tujuan narasi ini bukan menentukan siapa yang harus disoraki, melainkan memahami bagaimana perang ini benar-benar dijalankan. Jika Rusia tampak lebih kuat hari ini, itu karena mereka beroperasi dalam logika perang panjang. Jika Ukraina masih bertahan, itu karena mereka memilih opsi yang paling sedikit merusak. Dua pihak, dua pendekatan. Satu konflik yang perlahan menggerogoti waktu. Dan sebagai pengamat, sebagai analis, sebagai manusia, tugas kita bukan larut dalam narasi, melainkan berpikir. Karena di balik garis peta, di balik mesin dan angka, selalu ada harga kemanusiaan. Dan perang modern jarang dimenangkan oleh yang paling cepat. Lebih sering, ia dimenangkan oleh mereka yang paling sabar, paling konsisten, dan paling disiplin.